Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Helbis, kami dari jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan. Kami dari kelompok 1 dari kelas 1C bersama saya Muhammad Hafid Giovanni dan rekan-rekan saya Farah Diva Amalia. Dan saya Rahma Rifatul Mufidah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai memahami Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan yang diampu oleh Pak Nanang Qasim. Jadi, selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Pendidikan Agama Islam atau PAI. Kali ini kita akan membahas mengenai memahami Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan atau filsafat ketuhanan. Pada PPT kali ini dibuat oleh saya sendiri Muhammad Hafid Giovanni dan dua rekan saya Rahma Rifatul Mufidah dan Farah Diva Amalia. Dan tidak lupa untuk dosen pembimbing kita dan sekaligus dosen pengampu mata pelajaran pendidikan agama adalah Pak Nanang Qasim SPDI MPD. Langsung saja untuk topik pembahasan pertama akan dipandu oleh Rahma Rifatul Mufidah. Pada pembahasan pertama ini, saya akan membahas mengenai pentingnya mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan ma'rifah, yaitu ilmu dalam agama Islam yang dianggap ilmu tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh umat muslim dan umat manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang muslim tidak dianggap benar sebelum ia mengenal dan memahami Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pengetahuan, yaitu rasa takut, malu, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mengenal Tuhan terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fis sama'i kama mathaluhu fid dhulumati laysa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari kepadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Berdasarkan ayat di atas, sudah terjelaskan bahwasanya penting sekali untuk mengenal Tuhan. Ada dua alasan mengapa kita harus mengenal dan memahami Tuhan. Yang pertama, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berhubungan langsung dengan zat yang paling maha kuasa, yaitu Sang Maha Pencipta. Dan yang kedua, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan berbagai nikmat seperti dapat meningkatkan keimanan serta meningkatkan ketakwaan. Alhasil, dengan ketakwaan tersebut, kita akan memperoleh keberuntungan dan kemenangan. Untuk topik selanjutnya adalah cara mengenal Tuhan. Bagaimana cara mengenal Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan agama Islam, agama kita semua. Yang pertama adalah kenali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini bahwa Allah pencipta seluruh makhluk yang benar-benar ada. Yang kedua adalah kenali rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita wajib meyakini keesaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala berupa bahwa hanya Allah yang mencipta, memiliki, menguasai dan mengatur seluruh makhluk di muka bumi ini. Yang ketiga adalah kenali uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun kepada makhluk yang dekat kepadanya seperti malaikat dan rasul. Yang keempat atau yang terakhir adalah dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Cara mengenal Islam.
Cara mengenal Allah dalam Islam lainnya dengan mengimani dan menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tersebut di dalam kitab Al-Quran dan sunnah yang sahih dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Allah berfirman, "Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Al-A'raf Surah ke-7 ayat 180. Demikian juga yang paling mengetahui tentang Allah di antara semua makhluk adalah Rasul-Nya, sehingga penjelasan para Rasul tentang Allah adalah hak. Sedangkan perkataan orang-orang kafir dan musyrik tentang Allah hanyalah dugaan semata. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai materi hakikat ketuhanan. Dalam konsep Islam, Tuhan dinamakan Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa, yaitu wahid dan esa, maha pengasih dan maha kuasa. Tuhan dalam Islam tidak hanya maha luhur dan maha kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, Ia semakin dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Ia menjawab bagi yang membutuhkan dan meminta pertolongan bila mereka berdoa padanya. Di atas semua itu, Ia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Menurut nasihat Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa wajib menjelma dalam bentuk apapun. Menurut Al-Quran, Ia tidak mampu dicapai oleh penglihatan mata, sedang Ia mampu melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Islam mengajarkan bahwa Tuhan dalam konsep Islam merupakan Tuhan yang disembah oleh kelompok agama Abrahamik lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Namun hal ini ditolak secara universal oleh kalangan non-muslim. Selanjutnya, mengenai pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. 1. Menerapkan dan mengamalkan kitab beserta nama-nama Allah, sebagaimana kita menjadikan Al-Quran juga hadis sebagai pedoman kehidupan kita, dan mengamalkan nama-nama baik Allah, yaitu Asmaul Husna dalam kehidupan. 2. Mempercayai hanya Allah yang mampu menciptakan semua makhluk dan seluruh alam semesta. 3. Mempercayai Allah telah menetapkan dan mengatur semua peristiwa di muka bumi. Tentang apa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi sudah Allah atur sebagaimana mestinya. 4. Senantiasa bertawakal kepada Allah, sebagaimana sikap tawakal memberikan kita manfaat, yaitu salah satunya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.